Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Sabtu tanggal 8 November 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan hari ini berjudul Kerendahan Hati. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ketika baru berusia 22 tahun, Lev Doviovich Landau, seorang fisikawan asal Uni Soviet, pernah mengejutkan banyak orang karena ia mengoreksi pengajaran Albert Einstein. Hal itu terjadi pada tahun 1930 saat konferensi German Physical Society di Leipzig, Jerman, di mana Einstein sebagai salah satu pembicaranya. Setelah presentasi Einstein yang sangat dipuji dan kesempatan untuk bertanya dibuka, Landau dengan berani menunjukkan kesalahan Einstein. Berbicara dalam bahasa Jerman yang terbata-bata, Landau menjelaskan bahwa persamaan kedua yang ditulis Einstein tidak mengikuti persamaan pertama secara logis, membuat asumsi yang tidak dinyatakan, dan gagal memenuhi kriteria invariansi. Ruangan menjadi sunyi. Einstein yang awalnya terkejut berhenti sejenak dan memeriksa persamaan di papan tulis. Setelah merenung sejenak, ia dengan rendah hati menerima koreksi Landau, mengakui kesalahannya, dan meminta hadirin untuk mengabaikan apa yang telah ia paparkan. Momen yang tidak terduga ini membuat orang banyak menjadi tahu siapa itu Landau. Mereka bisa melihat kecermelangan Landau dari koreksi yang dilakukannya. Peristiwa ini juga menandai titik balik dalam karir Landau yang mendorongnya menjadi pusat perhatian fisika teoritis. Sikapnya yang tidak kenal takut mengingatkan orang akan esensi sejati dari pertumbuhan intelektual, yakni kemampuan untuk mengenali kesalahan dan belajar darinya. Tetapi momen ini juga membuat orang mengenal kerendahan hati Einstein ketika menerima koreksi. Kesediaan Einstein untuk menerima koreksi dengan kerendahan hati semakin mengukuhkan dirinya sebagai ilmuwan sejati yang bukan hanya memiliki intelektualitas yang mumpuni, tetapi juga karakter yang mempesona. Kerendahan hati Einstein yang bersedia dikoreksi berbanding terbalik dengan Raja Yehuda yang bernama Uzia. Uzia pergi membakar ukupan di atas mezbah di bait suci. Padahal hal itu hanya boleh dilakukan oleh para imam. Ketika para imam menegur Uzia dan memintanya untuk keluar dari bait suci, ia justru marah kepada mereka. Tetapi seketika itu juga Tuhan menghukum Uzia. Ia kena kusta di dahi sehingga ia keluar dari bait suci. Sejak itu Uzia sakit kusta seumur hidupnya, sehingga ia diasingkan dan pemerintahan dijalankan oleh anaknya Yotam. Bahkan ketika mati pun Uzia dikuburkan di luar pemakaman raja-raja Yehuda karena penyakit kustanya. Kerendahan hati adalah karakter yang disukai Tuhan dan manusia. Salah satu bentuk kerendahan hati seseorang adalah ketika ia bersedia dikoreksi atas kesalahan yang dilakukannya, termasuk oleh orang yang ada di bawahnya. Keengganan untuk menerima koreksi atas kesalahan yang telah dibuat merupakan ciri orang yang tinggi hati. Orang seperti ini akan menerima konsekuensinya. Ia akan sulit bertumbuh dan cenderung
tidak disukai orang lain. Kata-kata bijak. Prestasi membuat kita dikagumin orang, tetapi kerendahan hati membuat kita disukai. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, beri aku kerendahan hati untuk mau menerima koreksi dari orang lain, sehingga aku dapat bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.